Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konteks sosiokultural berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kelompok kami terdiri dari Eka Widiantika, Wismawati, Enung Siti Nurjana, Leni Yuniarti Rahayu, Susi Kartina, dan Mulyadi. Oke, kita akan bahas dimulai dari apa yang dimaksud sosiokultural. Sosiokultural adalah suatu proses yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Proses ini menyangkut aturan mengenai tingkah laku seperti norma sosial dan ajaran budaya. Menurut Jurnal Sosiokultural dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar oleh Hoyrunisak, Indonesia merupakan negara yang memiliki sosiokultural yang beraneka ragam. Setiap daerah bahkan memiliki sosiokultural yang berbeda. Pendidikan di Indonesia kerap kali menerapkan sosiokultural dalam pembelajaran karakter siswanya. Hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi pengaruh budaya asing yang sulit untuk dihindari. Implementasi pembelajaran sosiokultural dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pengenalan dan pendekatan secara langsung terhadap budaya lokal di Indonesia. Dengan begitu, para siswa akan mengetahui keberagaman budaya Indonesia dan menumbuhkan perasaan memiliki serta mencintai budaya Indonesia. Ilmu sosiokultural menjadi karakteristik dalam pengembangan materi ajar pendidikan karakter. Tujuannya supaya anak-anak muda tidak melupakan keunggulan nilai luhur yang terdapat pada budaya daerahnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, fondasi utama adalah pendidikan. Pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan. Inilah keinginan yang kuat dari Ki Hajar Dewantara untuk generasi bangsa ini dan mengingatkan kita betapa pentingnya guru yang memiliki kelimpahan mentalitas, moralitas, dan spiritualitas. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud adalah menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan untuk membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik secara seimbang, meliputi intelektual, emosi, fisik, sosial, seni, dan potensi spiritualnya seiring sejalan dalam sebuah harmoni. Berikut penjelasan keterkaitannya. Apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pangandaran memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bervariasi, dimulai dari pesisir sampai dengan pegunungan. Hal tersebut dapat dijadikan kekuatan utama untuk diinternalisasikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Meskipun begitu, kekuatan yang paling dominan di wilayah Kabupaten Pangandaran adalah wilayah pesisir pantainya. Disadari maupun tidak, hal tersebut sudah diakui oleh dunia internasional bahwa Pangandaran adalah destinasi wisata yang berbasis pantai dan terbesar di Indonesia. Selain sumber daya alam sebagai kekuatan di Pangandaran, komponen sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka sumber daya alam tersebut tidak dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Pangandaran. Relevansinya dengan kita sebagai pendidik harus bisa mempersiapkan dan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengimplementasikan nilai-nilai filosofis Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Pangandaran. Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di Pangandaran, sekolah yang terletak dekat pesisir mempunyai budaya bersih-bersih pantai untuk peserta didik. Dengan kegiatan tersebut,
dapat menumbuhkan rasa kecintaan peserta didik terhadap lingkungan, bertanggung jawab, gotong royong, mandiri, kerjasama, cinta kebersihan, rasa memiliki, dan juga estetika. Pendidikan kecintaan lingkungan yang kita tanamkan akan menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan juga peserta didik yang siap untuk bermasyarakat. Nomor 3, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berdasarkan konteks lokal sosial budaya, di sekolah kami membudayakan cinta lingkungan dengan semboyan Sasapu yang akronim dari setiap ada sampah, aku pungut. Kegiatan Sasapu mewajibkan peserta didik ketika melihat sampah harus dipungut dan dibuang ke tempat sampah yang bertujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan sekolah, tentu saja untuk kenyamanan ketika pembelajaran dan juga menanamkan karakter pada peserta didik. Dalam menjalankan nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantoro, terutama dalam pendidikan karakter, Sasapu menjadi salah satu kegiatan konkret yang dilaksanakan di sekolah. Namun semua itu ada tantangan yang harus dilalui seperti belum tertanamnya kesadaran dalam diri siswa akan budaya Sasapu yang diterapkan. Selain tantangan, ada pula solusi yang bisa diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu dengan cara kita, guru, memberi contoh untuk melaksanakan Sasapu di depan siswa, sehingga tanpa harus kita suruh, siswa tersebut akan melakukan ataupun meniru apa yang kita lakukan, sehingga kegiatan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam di dalam diri siswa. Sasapu juga merupakan pembiasaan awal yang dimulai di sekolah dengan hal sederhana, tetapi lambat laun akan menjadi budaya sekolah tersebut. Apabila melihat sampah, pasti akan diambil lalu dibuang ke tempat sampah, dan akhirnya dibawalah budaya memungut sampah tersebut ke rumah siswa dan lingkungan sekitarnya yang lebih luas termasuk pantai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.